Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Di malam yang berbahagia ini, saya kembali menjumpai teman-teman, rekan-rekan saya, subscriber saya, non-subscriber saya, dan siapa saja yang menonton video saya ini. Hari ini saya akan memberikan satu tutorial yang harus kamu lakukan ketika terjadi blue screen di laptop atau PC Windows 7, 8, dan 10. Jadi ada 5 hal yang harus kalian lakukan ketika kalian mengalami yang namanya blue screen of death. Kalian harus ingat ya, kalian bukan satu-satunya orang yang sedang mengalami blue screen of death. Ada banyak orang yang mengalami blue screen of death. Kenapa? Karena blue screen itu adalah penyakit turunan Windows. Mulai dari Windows XP, 7, Vista 8, dan juga 10. Mau tahu apa yang harus kalian lakukan? Without further ado, let's get tutorial started. Jadi yang pertama yang kalian harus lakukan itu adalah kalian harus foto, kalian harus catat jenis blue screen yang ada di layar monitor kamu. Kenapa kamu harus catat? Sebab tidak semua blue screen error itu mengalami penanganan yang sama. Jadi masing-masing blue screen itu ada penanganannya tersendiri. Saran saya, saya nggak mau bilang wajib ya, tapi kalian harus dan sebaiknya kalian tulis jenis blue screen-nya. Itu yang pertama hal yang harus kalian lakukan. Jadi tolong kalau kalian nanti tanya, Pak, Om, Bang, laptop saya kena blue screen, PC saya kena blue screen. Apa yang harus saya lakukan? Sebelum saya berikan solusi untuk blue screen yang sedang kalian alami itu, tolong kalian tuliskan jenis blue screen-nya. Supaya saya gampang bisa memberikan solusi ataupun nasihat yang bisa membuat PC kalian kembali normal. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, matikan laptop atau PC kalian kalau tidak responsif. Pada saat blue screen, biasanya blue screen itu mencoba untuk memperbaiki dirinya sendiri. Kamu bisa lihat ya, itu ada persen ya, mulai dari 10, 20, 30, sampai 100. Kalau setelah 100 biasanya dia akan restart sendiri. Tapi tidak menjamin bahwa setelah 100% itu dia akan restart sendiri. Biasanya dia stuck atau macet pada 100%. Nah ini masih bagus. Ada juga tidak ada sama sekali tanda-tanda di layar laptop kalian. Kalau kalian sudah menunggu selama 30 menit, sekali lagi, kalau kalian sudah menunggu selama 30 menit dan tidak ada terjadi apa-apa, kalian matikan saja laptop atau PC kalian. Caranya, kalian cukup tekan tombol power selama kurang lebih 5 detik ya, bukan 5 menit. Atau biasanya nggak perlu sampai 5 detik ya. Kalau laptop kalian sudah mati, berarti lepaskan tangan kalian dari tombol power. Setelah itu, sebaiknya kalian jangan langsung nyalakan. Tunggu sampai 5 menit. Setelah itu silakan kalian nyalakan kembali. Dan lihat apakah laptop atau PC kalian masih terjadi blue screen atau tidak. Itu saran yang kedua. Saran yang ketiga, coba kalian ingat baik-baik apa yang kamu sedang lakukan ketika terjadi yang namanya blue screen. Ingat juga software apa, driver apa yang kamu baru install sebelum terjadi yang namanya blue screen. Kenapa? Sebab software dan driver yang kamu baru install itu bisa saja menyebabkan blue screen. Jadi jangan kira ya bahwa software atau driver yang kamu install itu bisa dengan leluasa compatible atau cocok dengan kalian punya laptop atau PC. Terkadang, bukan terkadang ya, oke lah terkadang lah, saya nggak mau bilang kebanyakan, terkadang software yang kamu baru install itu mungkin ada virusnya. Atau software yang kamu baru install itu tidak cocok, tidak compatible dengan PC atau laptop yang kamu miliki. Oke, jadi itu cara yang ketiga atau saran yang ketiga. Saran yang keempat, kamu harus cari tahu jawaban daripada blue screen yang sedang kamu alami. Kamu bisa search lewat internet, kamu bisa search lewat YouTube. Tapi ingat, jangan lupa kalian tuliskan kode errornya. Kenapa? Kembali lagi kepada saran yang pertama, tidak semua blue screen itu memiliki penanganan, pengobatan, perbaikan yang sama. Jadi mereka sangat berbeda sekali ya. Satu blue screen beda dengan blue screen yang lainnya. Karena ada banyak jenis blue screen ya. Yang bisa disebabkan oleh memory management, bisa disebabkan oleh driver error, bisa disebabkan oleh RAM yang error, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi sekali lagi, ketika kalian mencari tahu, ketika kalian minta pertolongan kepada orang lain,
kalian jangan lupa untuk sebutkan jenis blue screen-nya atau blue error-nya. Karena kalau kalian tidak disebutkan, itu susah untuk mencari penanganannya. Itu saran yang keempat. Saran yang terakhir atau saran yang kelima itu update driver dan update driver kalian. Karena ada banyak penyebab blue screen, baik itu dari hardware maupun software, sebaiknya kamu jangan lupa untuk update kamu punya driver secara berkala. Saya tidak menyarankan software ya, tetapi driver, hardware kalian. Jadi baik itu graphic card-nya, Bluetooth-nya, LAN-nya, USB port-nya, dan lain sebagainya. Kenapa? Apalagi kalau kalian baru upgrade dari Windows 7 ke Windows 10. Windows 10 itu perlu spek yang tinggi ya. Dan hardware dari Windows 10 itu biasanya tidak cocok, tidak compatible dengan apa yang ada di Windows 10. Jadi jangan lupa, kalian harus cari tahu apakah kalian sudah memenuhi persyaratan untuk pindah ke Windows 10 atau belum. Dan jangan lupa juga ya, hardware yang kalian pakai sekarang itu, drivernya apakah cocok atau tidak. Kalau masih cocok, kalian jangan lupa untuk update kalian punya driver. Tambahan lagi ya, selain daripada kalian harus update kalian punya driver, jangan lupa juga update Windows 10 kalian. Ya, kenapa? Karena setelah kalian mengupdate biasanya itu akan ada patch, akan ada tambalan-tambalan, baik untuk security, keamanan, baik untuk stability, kestabilan, maupun untuk kelancaran kalian punya Windows. Jadi saya kira itu aja ya, 5 saran, 5 hal yang kalian harus lakukan ketika kalian mengalami blue screen of death. Satu yang pasti, kalian nggak perlu panik. Blue screen itu hal yang, saya nggak mau bilang hal yang biasa ya, hal yang wajar yang terjadi. Karena ini adalah menyangkut hardware dan software. Semoga 5 hal yang saya sebutkan tadi dapat menyembuhkan, ataupun dapat memperbaiki, ataupun dapat mengatasi kalian punya blue screen. Kalau kalian masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah saya menjawab setiap pertanyaan, setiap komentar yang kalian berikan. Sebelum saya tutup, buat kalian yang baru pertama kali nonton video saya, jangan lupa untuk subscribe. Nyalakan icon belnya agar kalian tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Beri saya like kalau kamu like, dislike saja kalau memang tidak suka. Silahkan komen. Dan please share video saya ke teman-teman yang lainnya agar channel saya pada suatu saat nanti bisa berkembang dan berkembang. Thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.